Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada, saat ini saya Bang Kumis Ugi berada di Masjid Besar Pakis Aji yang sering dipakai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Saat ini sudah hadir 3 narasumber yang tidak asing lagi di Malang Raya. Beliau-beliau inilah yang berperan di Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Malang di Pakis Aji, dan juga ada dari beberapa pengurus lainnya yang berkaitan dengan Dewan Masjid Indonesia. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan diri memperkenalkan kepada para pemirsa, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Imam Sibaweh, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Alhamdulillah barusan saja ada musda kelima. Seminggu yang lalu saya terpilih kembali untuk periode yang ketiga menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Hari ini kami melaksanakan kegiatan di kecamatan, atau tepatnya pengurus cabang Dewan Masjid Kecamatan Pakis Aji dalam acara pelantikan pengurus yang tertunda karena mestinya dilaksanakan 2020, namun karena ada pandemi sehingga baru sekarang ini, jadi baru setahun baru dilantik, tapi sudah melaksanakan kegiatan walaupun belum dilantik. Ini periode 2020-2025. Insya Allah yang mendapat amanah sebagai Ketua PC DMI Kecamatan Pakis Aji orang yang tepat sekali. Beliau juga aktivis, beliau dosen di Pasca Sarjana Unisma adalah Bapak Dr. Supriyanto. Semoga di tangan beliau ini masjid di Kecamatan Pakis Aji semakin makmur, semakin banyak kegiatannya, ya pada akhirnya jamaah masjid di Kecamatan Pakis Aji ini semakin banyak, kesadaran orang untuk beribadah, kesadaran orang melalui masjid, melalui khutbah nanti semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah atau Bapak silakan memperkenalkan diri, barangkali yang belum kenal supaya kenal, yang lebih kenal biar tambah kenal. Terima kasih, saya Haji Maman Abdul Karim dari Ketua LTM NU Kabupaten Malang yang sebentar lagi sudah ada mau bergantian ini. Kehadiran kami di Masjid Al Besar Pakis Aji ini dalam rangka mengikuti prosesi pelantikan Ketua PC DMI Kecamatan Pakis Aji. Sekaligus kami diamanai untuk memperkuat masjid dari aspek maliyah, aset kepemilikan, yang kedua dari aset amaliyah, yaitu tradisi keagamaan yang dilakukan di masjid-masjid. Dari dua sisi penguatan ini kami memulai dari mulai tahun 2016 kemarin kami melakukan ke daerah-daerah, terutama masjid-masjid yang ada di Kabupaten Malang yang jumlahnya ribuan ini. Kalau persisnya 2.137 masjid, agar memiliki penguatan dalam aset kepemilikannya, terutama wakafnya. Kalau NU ya wakaf ke NU atas nama NU, perkumpulan NU. Kalau Muhammadiyah atas nama perkumpulan Muhammadiyah, dan yang lain sebagainya. Dan kedua, tradisi amalia ini yang mulai tergerus, jadi mulai menurun. Oleh karena itu masjid-masjid itu di samping aset kepemilikannya kuat, juga amaliyahnya di tradisi keagamaan di masjid itu juga kuat. Di samping itu pengembangan masjid ke depan, karena sebagaimana tuntutan saat ini adalah tuntutan zaman, jamaahnya tidak seperti dulu. Sekarang sudah lebih banyak milenialnya dari para kolonialnya. Oleh karena itu harus peka takmir-takmir masjid itu terhadap perkembangan IT. Jadi masjid-masjid
sekarang sudah harus menggunakan digital itu agar tidak ketinggalan zaman. Saya kira itu. Terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada Pak Dr. Kiai Haji Supriyanto yang saat ini terlantik menjadi Ketua PC DMI Kecamatan Pakissaji. Terima kasih. Nanti ada sedikit lagi pertanyaan untuk Bapak Dokter. Meskipun sudah diperkenalkan, barangkali bisa memberikan pemaparan tentang kegiatan tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kami ini diamanati oleh pengurus daerah DMI Kabupaten Malang untuk menjadi ketua PC DMI di Kecamatan Pakissaji. Tugas kami adalah menggerakkan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Pakissaji yang jumlahnya sekitar 64 masjid dengan ratusan musola. Tujuannya tidak lain adalah agar masjid-masjid ini bersinergi di dalam melaksanakan kegiatan ibadah, kegiatan dakwah, kegiatan yang lain seperti tarbiyah dan muamalah. Kegiatan ibadah tentu sudah dilakukan oleh para takmir. Kegiatan dakwahnya kita bersinergi untuk saling mengisi antar masjid begitu. Kemudian kegiatan tarbiyahnya masjid kita gunakan sebagai pusat pendidikan umat, sehingga masjid tidak hanya sebagai sarana tempat ibadah tetapi juga sarana kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan pendidikan. Karena masjid-masjid ini sudah memiliki TK, sudah memiliki MI, sudah ada yang memiliki bahkan sekolah-sekolah, bahkan ada masjid yang sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan. Nah, di Malang ini juga ada masjid yang sudah memiliki lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi ada yayasan masjid. Nah, harapan kami di Pakissaji nanti juga muncul masjid-masjid yang menjadi penggerak kegiatan-kegiatan masyarakat, mulai kegiatan ibadah, kegiatan tarbiyah, kegiatan dakwah, dan kalau perlu kegiatan muamalah, pengembangan ekonomi umat. Karena masjid juga bisa menjadi pusat atau center of economic, pusatnya pengembangan ekonomi. Masjid punya koperasi, masjid punya kegiatan layanan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Sehingga masjid ini tidak hanya menjadi solusi ibadah yang sudah mahdhoh, sudah kita maklumi bersama, kita ketahui, tapi juga menjadi sarana masalah umat seperti mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mengatasi masalah-masalah ketidakmampuan kaum masjid untuk belajar sehingga masjid bisa memberi beasiswa kepada kaum miskin dan seterusnya. Arah kita ke sana. Jadi masjid kita manage secara modern, menggunakan model-model masjid yang sudah maju, karena beberapa masjid sudah ada yang bisa membiayai kegiatan-kegiatan umat, kegiatan masyarakat. Harapan kita di Pakissaji akan muncul masjid-masjid itu. Tentu belum semuanya, tapi tentu kita harus merintisnya. 1-2 masjid dulu kita mulai, nanti selama beberapa tahun ke depan, karena tugas kami 5 tahun ke depan, ya 5 tahun ke depan sudah ada masjid-masjid yang memiliki peran fungsi tidak hanya ibadah tetapi juga sosial keagamaan dan bahkan sosial ekonomi. Terima kasih. Sedikit lagi, program jangka pendek setelah dilantik ini kan ada, terus mungkin jangka panjang rancangan secara global. Program jangka pendek kita ada 2. Yang pertama internal, yaitu penguatan bidang-bidang yang sudah ada di DMI. Tentu saja ada arah program kerja, penguatan bidang-bidang, pembagian tugas dan seterusnya. Itu yang internal. Yang eksternal, program kerja kita adalah menggerakkan masjid, terutama manajemen masjid, agar manajemen masjid ini dikelola secara baik. Saya menyebutnya secara modern. Secara modern itu maksudnya akuntabilitas masjid ditingkatkan, produktivitas masjid ditingkatkan. Dalam waktu 1 tahun ke depan ini akan kita lakukan itu. Terutama yang juga sangat penting adalah legalisasi masjid, karena masjid-masjid ada yang belum memiliki atau belum mengurus
legalitas seperti sertifikat wakaf belum muncul, kemudian hak kepemilikan masjid belum diurus karena sudah lillahi ta'ala, dikira itu tidak penting, padahal itu penting dalam rangka membuat masjid ini memiliki legalitas yang formal sesuai dengan perundangan dan aturan. Termasuk masjid-masjid yang belum memiliki IMB, kita dorong untuk memiliki IMB. Artinya apa yang sudah menjadi saran anjuran pemerintah kita lakukan dulu. Kemudian yang juga penting adalah masjid menjadi pusat dakwah yang rahmatan lil alamin. Kita juga ikut membantu pemerintah untuk menanggulangi gerakan radikalisme yang mungkin ada benih-benihnya dari tempat-tempat termasuk masjid. Sehingga kami mengeliminir, meminimalisir gerakan-gerakan itu dengan melakukan pendidikan pelatihan kepada khotib-khotib. Khotib-khotib kita ajak menjadi khotib yang moderat, yang bisa membawa bangsa ini ke arah kedamaian, ketentraman bersama, sehingga kita menjadi tentram begitu. Terima kasih. Yang terakhir, dengan adanya Dewan Masjid Indonesia ini kan dakwah bisa terkontrol, dalam arti tetap memberi kebebasan ya kepada masyarakat. Namun demikian memang keanekaragaman ini harus tetap terjaga dan harus saling mengingatkan. Barangkali ada pesan terakhir untuk para pengurus Dewan Masjid di Pakai Saji dan harapan dari Bapak selaku ketua. Ya, terima kasih. Jadi masjid itu kan sudah memiliki afiliasinya. Ada masjid yang berafiliasi kepada NU, ada masjid yang berafiliasi kepada Muhammadiyah, ada masjid-masjid milik pemerintah atau milik lembaga, misalnya masjid di kantor-kantor pemerintah, masjid-masjid di BUMN, masjid-masjid di perusahaan. Kita arahkan untuk dikelola sebagaimana tradisi yang ada pada masing-masing masjid. Jadi yang NU dikelola secara menurut aturan atau kebiasaan ibadah amaliyah NU, yang Muhammadiyah silahkan dikelola sesuai dengan ibadah amaliyah orang-orang Muhammadiyah atau kawan-kawan di Muhammadiyah. Yang milik pemerintah juga dikelola sebagaimana yang diatur oleh lembaga yang bersangkutan, sehingga nanti masjid itu tidak ada friksi, tidak ada konflik internal di dalam pengelolaannya. Sehingga kami mengajak kepada mereka, kepada para takmir, pada pengurus untuk meneruskan tradisi-tradisi baik yang ada di masing-masing masjid. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter, semoga apa yang disampaikan beliau bertiga bisa memberikan manfaat positif bagi pengurus Dewan Masjid Indonesia dan tentu saja bagi para kaum muslimin dan muslimat di tanah air Indonesia. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai TV pancen apik gak adek komen. Terus Mbah Nur.